Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur akan semakin berkah, akan semakin berkualitas, akan semakin dimudahkan kita dalam setiap urusan-urusan kita insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terbaik dan bisa mengamalkan segala sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah insyaallah. Jamaah dan para sahabat semua yang dirahmati Allah, di antara kita mungkin ada yang menjadi korban dari penipuan ya, atau hipnotis dan lain sebagainya. Nah, maka saya akan berbagi satu doa agar kita terhindar dari penipuan ya, atau tidak menjadi korban penipuan atau hipnotis dan sebagainya yang berkaitan dengan itu, karena di luar sana banyak sekali kasus-kasus di mana kemudian ada yang kemudian kebobolan rekening, ada yang kemudian terjadi penipuan macam-macam, banyak hal ya, barang dan sebagainya. Maka terdapat di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 26 dan juga terulang lagi di ayat 39. Ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbin surni bima kadzabun. Saya ulang lagi. Rabbin surni bima kadzabun. Rabbin surni bima kadzabun. Selebihnya sahabat semua bisa membuka Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 26 atau juga 39. Ya Allah, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Ya, jadi ayat ini juga sekaligus meminta tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada orang yang menipu ya, mendustakan atau berusaha atau mau menipu kita. Ya, namanya doa itu jangan dada-dada ya, tetapi doa itu adalah silahul mu'min, adalah dipersiapkan lebih awal. Ya, senjata yang dipersiapkan lebih awal. Jadi doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari penipuan, terhindar dari PHP atau terhindar dari hipnotis, pengacauan pikiran dan sebagainya. Ya. Nah, doa ini diamalkan oleh Nabi Nuh. Jadi pernah diamalkan oleh Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabi Hud alaihissalam ketika didustakan oleh umatnya. Ya. Bahasa lainnya ketika ditipu oleh umatnya. Ya. Jadi ini sangat bagus sekali kita baca, kita amalkan ya, untuk sebagai perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penipuan-penipuan. Nah, di samping itu ketika kemudian Nabi Hud alaihi salam berdoa dengan doa seperti ini, Rabbin surni bima kadzabun, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab setelah itu. Artinya di ayat 40 surah Al-Mu'minun ya. Jadi yang Nabi Hud itu ayat Al-Mu'minun ayat 39 berdoa seperti ini, Rabbin surni bima kadzabun. Maka di ayat 40-nya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi mereka akan menyesal. Tidak lama lagi mereka akan hidup dalam penyesalan. Ya, penyesalan ini tentu penyesalan dunia dan akhirat. Orang yang menipu itu pasti akan mengalami penyesalan dunia dan akhirat. Hanya saja kalau di dunia masih punya kesempatan untuk taubat. Tapi kalau sudah ternyata dia menjadi orang yang penipu selama-lamanya sampai akhir hayatnya,
maka dia akan menyesal nanti di akhirat. Ya, jadi ini yang dijawab Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa qala amma qalilin yusbihunna nadimin. Kata Allah, tidak lama lagi mereka itu, orang-orang yang menipu itu, orang-orang yang mendustakanmu itu akan menyesal. Ya, akan menyesal. Dan akhirnya pun ya umat-umat Nabi Nuh, Nabi Hud ini memang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan sisanya itu di dunia. Ya. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah, bagi yang sudah pernah mengalami penipuan atau tertipu, baik itu barang, baik itu jasa, ataupun kualitas dari satu barang yang ternyata tidak sesuai ya dengan yang dijanjikan dan sebagainya, atau mengalami satu penipuan atau ditipu dia, ya macam-macam, baik uang dan seterusnya, maka jika masih rizkinya, ini rumusnya, jika memang masih rizkinya, pasti akan kembali, pasti, tidak mungkin tidak, pasti akan kembali. Ya, hari ini pun pernah ya kita alami seperti itu. Jadi kalau memang masih rizkinya, ya pasti akan kembali insya Allah. Ya, maka berdoa kepada Allah supaya sambung. Ini penting karena bisa jadi seseorang itu menyesal. Ya, lalu kemudian akhirnya mikir-mikir dia dan akan mengembalikan atau akan melakukan perbaikan. Nah, begitu. Maka ikhlaskan dulu. Ya, syukuri dulu, sabar dulu. Maka insya Allah, kalau memang rizkinya, ya kita nggak tahu ya, setahun, 2 tahun dan sebagainya. Ya, bisa jadi orang itu kemudian menyesal lalu kemudian mengembalikan. Itu terjadi, banyak terjadi seperti itu. Nah, namun memang kalau memang bukan rizkinya, barang itu tidak akan kembali memang. Ya, kalau memang bukan rizkinya, maka kita harus sabar, ikhlas, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi jangan khawatir kalau kita mengalami satu kehilangan barang atau sesuatu, maka insya Allah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dan ikhlas menjadi penghias diri kita. Itu ya sahabat ya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan doa yang pendek, doa yang singkat ini di dalam Al-Quranul Karim, di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, surat ke-23 ayat 26 ada, juga ayat ke-39 ada. Ya, jadi yang ayat 26 itu yang beliau baca, yaitu Nabi Nuh yang membaca. Adapun ayat 39 itu yang membaca adalah Nabi Hud alaihissalam, dan dua-duanya redaksinya sama. Rabbin surni bima kadzabun. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penipuan, dijauhkan dari PHP, dijauhkan dari hipnotis, dijauhkan dari suasana pikiran yang kalut, kacau, sehingga kemudian akan mudah ditipu dan sebagainya. Insya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penipuan. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amalkan doa ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan dimudahkan setiap urusan-urusan kita. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.